Putusan mereka untuk mendirikan bisnis di sana ya melihat pangsa pasar yang besar. Baru jalan 3 tahun, dia sudah memikirkan untuk perpanjangan sewa. Melihat peluang yang sangat besar di Citraland. Nah, sampai sekarang pun nggak habis-habis peluang itu untuk dikembangkan di Citraland. Yang paling berkesan tentunya saat saya berhasil jual beli rumah ya. Menambah pundi-pundi sendiri. Aset yang kita beli ini akan naik harganya. Selalu ada di jiwa. Halo semuanya, kita ketemu lagi di Key Point. Di episode kali ini, kita akan ngobrolin salah satu kawasan perumahan populer yang ada di Surabaya, yaitu perumahan Citraland. Kenapa sih banyak orang yang ingin tinggal di Citraland? Apa benar hidup di Citraland itu berbeda? Yuk kita bahas bareng narasumber kita hari ini. Halo Bu Yani, apa kabar? Halo, selamat siang. Boleh dong Bu, perkenalan sedikit nih ke teman-teman Key Point. Selamat siang, salam sehat. Saya Yeni dari Agent Property ANA. Spesialis saya di Surabaya Barat, terutama Citraland. Kenapa sih Citraland sering banget jadi bahan obrolan para pencari properti? Karena perumahan Citraland ini menawarkan fasilitas yang lengkap, juga lahannya itu sangat luas sekali. Luas lahan di Citraland kurang lebih 2.500 hektar dengan pengembangan sekarang yang masih sekitar 1.000 hingga 1.500 hektar. Jadi bayangkan sendiri nanti pengembangannya ke depan ini masih sangat banyak sekali. Sangat luas sekali ya. Sangat luas sekali, ya benar. Oke. Nah, kalau dari segi penduduknya, jumlah penduduknya, gimana sih Bu perkembangan properti di Surabaya Barat? Karena lahan yang luas, jadi perkembangan penduduknya tentu sangat pesat. Saat ini penduduk di Citraland kurang lebih 13.000 kepala keluarga. Itu sekitar kurang lebih 50.000 orang penduduk ya. Kurang lebih saat ini. Jadi masih untuk kedepannya masih sangat banyak prospek yang menguntungkan bagi penghuninya. Nah, Bu Yeni nih, kalau saya sebagai keluarga baru atau profesional, apa sih keunggulan tinggal di Citraland dibanding perumahan lain di Surabaya Barat? Tentunya fasilitas umum yang diunggulkan dari perumahan Citraland ini dibandingkan perumahan area lainnya. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa fasilitas umum di Citraland ini sangat lengkap karena Citraland menganut kota mandiri ya. Betul. Jadi apa-apa segala fasilitas itu ada di dalamnya ya. Dan untuk pasangan muda sendiri tentunya bisa bertemu dengan banyak komunitas olahraga gitu, teman-temannya, komunitas agama gitu kan, komunitas sekolah, karena semua fasilitas umum itu ada di sana semua. Oh, jadi nggak perlu takut untuk kekurangan fasilitas ya Bu, karena sana sudah lengkap semuanya. Lengkap untuk kaum-kaum muda yang baru berumah tangga juga cocok tinggal di sana. Ngomongin fasilitas Citraland yang lengkap, fasilitas-fasilitas apa sih yang sudah mature dan bisa langsung dinikmati penghuni baru? Banyak sekali fasilitas di Citraland ini yang bisa dinikmati oleh penghuninya. Terutama tentang tempat wisata kulinernya yang terkenal seperti Jiwok. Nah, Ya, iya, ya. banyak orang dari luar Citraland yang masuk ke Citraland untuk cari makan di sana. Apalagi vibes-nya sekarang saat ini banyak kafe-kafe yang bermunculan. Dan yang sudah mature tentunya tempat ibadah, sekolah yang sudah bagus sekali akreditasinya di Citraland begitu. Nah, Bu Eni, lalu bagaimana perkembangan harga properti di Surabaya Barat atau di Citraland ini dalam 5 tahun terakhir? Kalau harga tanah maupun rumah di Citraland ini sangat banyak kenaikannya. Karena selain lahannya luas dan penduduknya makin banyak, harganya ini sudah banyak naik. Seumpamanya ya, sekarang
seperti lahan atau rumah di dekat Pasar Modern Citraland. Itu luas 90 sudah ditawarkan 1,2 M sekarang. Luas 90 ya. Ya, sangat naik sekali. Kalau dulu mungkin boleh di bawah 1 M, tapi sekarang sudah nggak boleh lagi. Apalagi rumah yang di klaster-klaster yang premium dan favoritnya konsumen seperti di Waterfront luas 240 itu kalau rumah baru 2 lantai itu sudah tembus dari 7 M. Itu sudah rumah ya 7 M ke atas ya, rumah mewah banget itu. Klaster-klaster favorit Waterfront lah, Raffles lah, kalau yang kecil-kecil itu sudah di atas 1 M. Banyak sekali kenaikannya. Dan pastinya sangat menguntungkan untuk end user sendiri ataupun untuk investor. Nah, Bu Eni, tanah komersial di Citraland seperti apa sih yang sekarang masih available atau berpotensial untuk usaha? Kalau tanah komersial di Citraland itu kebanyakan di Jalan Emerald Mansion. Di sana itu sudah banyak sekali berdiri kafe-kafe yang lagi hype, juga restoran yang banyak didatangi oleh konsumen, baik penghuni Citraland maupun dari luar Citraland. Kemudian sekarang arahnya itu sudah ke Danau Merlion, Jalan Villa Taman Telaga, mengarah ke Jalan Telaga Utama. Nah, itu sudah mulai rame. Ya, awalnya dari depan sekali masuk dari Unesa, ya rame, sudah merata menuju Jalan Villa Taman Telaga, kemudian belok ke arah Jalan Telaga Utama. Itu sudah. Wow. Jadi Sudah mulai merata. semakin jauh dan semakin luas ya, Bu. Ya, semakin merata ke lahan-lahan komersial sampai menuju ke arah Pasar Modern Citraland. Di sana ada ruko North Junction. Itu juga rame. Jadi prospeknya untuk bisnis sangat besar sekali. Besar sekali ya, Bu ya. Iya. Luar biasa. Nah, boleh spill sedikit nih, Bu. Ibu sempat deal proyek kan di Citraland. Proyek apa itu dan kenapa sampai berani ambil keputusan investasi di sana? Untuk lahan sewa komersial yang pernah saya handle, nah itu ada restoran seafood di Telaga Utama, kemudian juga di Raya Emerald Mansion itu ada bengkel otomotif. Nah, itu besar-besar lahannya dan sewanya jangka panjang. Tentunya keputusan mereka untuk mendirikan bisnis di sana ya melihat pangsa pasar yang besar, penduduknya yang banyak. Dan kedepannya itu masih sangat menguntungkan. Bahkan ini ada sewa 5 tahun. Baru jalan 3 tahun, dia sudah memikirkan untuk perpanjangan sewa gitu. Kemudian ada lahan yang klien gede nih, otomotif itu juga lagi mengincar kafling di Citraland tersebut. Ya. Saya lihat Ibu ini sangat aktif di dunia properti ya, dan dikenal sebagai marketing expert. Ya, terutama untuk wilayah Surabaya Barat. Betul nggak tuh, Bu? Ya, betul. Boleh dong diceritain awal mulanya ini seperti apa nih, Bu? Awal mulanya saya bergabung di properti ini tentunya karena melihat peluang yang bagus di bidang usaha agen properti, juga karena saya memilih pekerjaan yang waktunya fleksibel. Karena saya harus merawat kedua anak saya. Mengapa saya memilih Surabaya Barat khususnya Citraland? Karena saya diajak Pak Gunawan dan Bu Ana ini melihat peluang yang sangat besar di Citraland. Nah, sampai sekarang pun nggak habis-habis peluang itu untuk dikembangkan di Citraland. Jadi, basically, saya bisa hidup dari memasarkan aset-aset di Citraland. Jangka panjang gitu ya, Jangka panjang dan bisa terus-menerus ya. terus-menerus. Lalu apa pencapaian terbesar Bu Yeni nih dalam menangani properti di Citraland? Pencapaian terbesar saya saat saya turut berinvestasi di Citraland. Nah, saya itu ada
bangun jual rumah juga di Citraland, ada di Villa Taman Telaga, East Emerald Mansion. Nah, dari sana kemudian saya bisa berinvestasi, mengumpulkan uang, menyekolahkan anak-anak saya, sehingga ya saya bisa dianggap sukses lah ya di Citraland. Luar biasa. Dengar-dengar Bu Eni ini kan emang sudah terbiasa menangani proyek-proyek besar ya. Boleh dong Bu diceritain sedikit, mungkin mulai dari awalnya, dari sebelum pegang proyek sampai akhirnya bisa pegang proyek besar? Dulu sebelum awal pegang proyek besar ya mungkin masih sewa rumah yang kecil ya, rumah-rumah untuk dihuni. Kemudian kenal dengan customer, dengan klien dan mereka getok tular, sehingga saya lebih banyak klien dari mereka, juga saya rajin promosi dan branding diri, sehingga saya lama-kelamaan bisa mendapatkan klien yang punya aset besar. Kalau kliennya punya aset besar dan banyak, tentunya calon konsumennya pun itu perusahaan-perusahaan besar. Nah, begitu. Luar biasa nih Bu Eni ya. Selama handle proyek besar itu ya Bu, apa sih tantangan yang paling sulit boleh deh Bu? Mungkin yang paling mudah dulu ya. Yang paling mudah tantangannya apa, yang paling sulit apa? Kalau menghandle proyek-proyek besar, tentunya bagaimana cara kita mempertemukan keinginan antara kedua belah pihak. Dan kedua belah pihak ini masing-masing ada egonya sendiri gitu, Mbak. Betul, nah itu Ya, jadi kami sebagai agent properti itu harus tahu taktiknya dan cari selanya karakter klien ini bagaimana. Memahami dulu karakter klien ini bagaimana, kapan kita harus memberi suatu ketegasan, dan kapan kita ini harus hold dulu informasi ini, supaya kedua belah pihak ini tidak saling bentrok, dan perantara ini bisa mempertemukan keinginan kedua belah pihak ini dengan baik. Wow, Bu ya ini luar biasa sekali ya, sudah, menghandle proyek-proyek yang besar. Nah, kira-kira apa sih Bu kekuatan utama dari Bu Yeni sehingga bisa dipercaya untuk menghandle proyek-proyek yang besar ini? Saya rasa terutama dengan sabar mendengar keinginan klien. Dengarkan apa kebutuhan dan keinginan klien, kemudian menemukan unit aset yang tepat, kemudian menjembatani keinginan kedua belah pihak dengan baik, dengan tata bahasa yang sopan, dengan intelijen. Jadi agent properti tidak cuma gacor ya, tapi tetap harus smart, dan intelijennya itu mengetahui dan menguasai background tentang legalitas atau tentang unit aset tersebut sebelum menyampaikannya kepada customer, begitu. Dia harus benar-benar memahami, Mempelajari, pelajari dulu gitu ya, ya, biar klien juga nggak bingung. iya, klien nggak bingung. Iya memang. Juga rincian, misalnya tentang rincian proses transaksinya juga saya bahas dengan detail urutannya. Dan untungnya di ANA ini banyak dibantu oleh admin legal. Disediakan admin legal di ANA untuk membantu marketing, gitu. Lebih mudah ya Bu ya. Ya, sangat mudah sekali. Kalau boleh sharing nih Bu, pengalaman pribadi Bu Yeni, pernah tinggal atau pernah menangani klien di Citraland, apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan tentunya saat saya berhasil jual beli rumah ya. Menambah pundi-pundi sendiri. Pundi-pundi. Pundi-pundi sendiri ini ya, sangat nikmat sekali juga. Kalau yang berkesan kalau ketemu klien yang sama-sama baik, Oh, sama-sama sabar, dan sama-sama mau ngalah. Itu enak sekali. Ya transaksinya cepat. bikin bingung nggak bikin pusing. Iya bener gitu. Bu Yeni boleh dong kasih pesan untuk end user yang pengen tinggal di Citraland. Jadikan Citraland ini jadi pertama dan utama kalian, karena sebagai end user tentunya berharap bahwa aset yang kita beli ini akan naik harganya. Jadi end user membeli unit di Citraland itu tidak rugi. Itu yang pertama. Kemudian pertimbangkan tentang fasilitas yang lengkap
dari Citraland sebagai kota mandiri kalian. Nah, itu tentunya sangat menguntungkan. Mau berkeluarga atau mau single tinggal sendiri, di Citraland itu sangat nyaman sekali. Dan jangan lupa selalu menghubungi saya. Jangan lupa menghubungi di nomor ini. Nomor ini ya, Yeni. Kalau untuk investor nih Bu, kenapa sekarang momen yang tepat untuk ambil posisi di Citraland atau di Surabaya Barat? Dengan pesatnya kemajuan dan banyaknya penduduk, banyak sekali investor itu yang berebut masuk ke Citraland dan sudah mendirikan tempat-tempat usaha. Tidak cuma dalam bentuk kuliner, tapi juga otomotif dan untuk komunitas olahraga, lapangan padel, lapangan bulu tangkis, dan Citraland sendiri sangat mendukung komunitas-komunitas olahraga yang ada di Citraland, sepertinya komunitas lari dan pesepeda, begitu. Terakhir nih Bu Eni, kalau ada mau konsultasi, baik mau yang cari rumah tinggal atau yang mau investasi, bisa hubungi Ibu ke mana dan lewat platform apa? Para audiens sekalian dan para calon konsumen bisa menghubungi saya di platform Instagram, TikTok, maupun website. Jangan lupa ya teman-teman hubungi Bu Yeni di website atau platform yang telah diberikan Bu Yeni. Nah, sebelum kita tutup, boleh dong Bu kasih closing statement untuk audiens kita. Jadi jangan ragu untuk menghubungi saya, Yeni, jika ada customer yang mau cari aset di Citraland. Saya adalah agen properti yang sudah bersertifikasi dan berpengalaman selama 16 tahun dan sudah banyak mengerti tentang Citraland, spesialis Citraland. Spesialis Citraland. Wah, seru banget ya ngobrol hari ini bareng Bu Yeni. Kita bisa dapat banyak banget pelajaran dari obrolan kita hari ini. Terima kasih Bu Yeni. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Nah, buat kamu yang lagi mikir pindah rumah atau cari properti impian, semoga obrolan kita hari ini bisa kasih gambaran yang lebih jelas ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah tema menarik lainnya yang kalian mau kita bahas di next episode. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. ANA hadir tak pernah usai memanggil